Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali bahwa pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita melihat bahwa sesungguhnya Daud di dalam kepemimpinannya sebagai raja, dia dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang ternyata itu juga adalah sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh mengenal Daud, yang mendorong Daud untuk Daud mencapai visinya itu. Itulah sebabnya pada hari ini Koko mau mengajak setiap kita mempelajari satu tema, yaitu mensyukuri komunitas yang Tuhan berikan. Mensyukuri komunitas yang Tuhan berikan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-20. Mari kita perhatikan ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. 2 Samuel 20 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara raja. Seya menjadi panitera raja, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Nah teman-teman, di sini digambarkan ada orang-orang yang sesungguhnya bukan hanya baru muncul di dalam pasal yang ke-20, tidak. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang muncul dan yang menolong Daud dari pemberontakan-pemberontakan dari ketika Daud masih dikejar-kejar oleh Saul, bahkan sampai di pasal 20 ayat 1-22, di situ berkata tentang pemberontakan Seba yang sesungguhnya itu adalah berbicara tentang orang-orang yang stick together with David, yang tetap bersama-sama dengan Daud di dalam keadaan Daud baik lagi ada di dalam keadaan baik, atau dia lagi dalam keadaan terpuruk, atau dia lagi dalam keadaan makmur, atau dia lagi dalam keadaan sedang menghadapi pemberontakan. Nah teman-teman, komunitas seperti ini adalah anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya mari kita lihat sesungguhnya ciri-ciri dari komunitas yang Tuhan anugerahkan itu seperti apa. Yang pertama, pasti komunitas itu akan membuat kamu menjadi lebih dekat dengan visi yang Tuhan telah berikan kepadamu. Sama seperti Daud, di dalam awal masa panggilan Daud adalah seorang yang lemah. Tetapi dengan teman-teman, rekan-rekan dan komunitasnya ini, kemudian Daud dapat menjadi raja yang begitu hebat, bahkan menjadi raja yang remarkable di antara raja-raja Israel. Teman-teman, itulah sebabnya setelah perikop ini berbicara tentang bagaimana tidak lagi adanya pemberontakan nih pada zaman Daud. Tiba-tiba nanti setelah itu Daud dikatakan hari tua Daud, akhir dari hidup Daud. Kenapa? Karena setelah masa-masa sulit ini, Daud itu memimpin dengan sangat mudah karena dia memiliki orang-orang yang mensupport dia menyelesaikan visinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, komunitas yang ada di dalam bagian ini adalah orang-orang yang bukan hanya dekat dengan Daud ketika Daud sedang dalam keadaan yang baik. Tidak. Tetapi orang-orang yang ada di dalam perikop ini adalah orang-orang yang juga bergumul bersama-sama dengan Daud. Yang sama-sama kesusahan ketika Daud lagi kesedihan begitu ya. Lagi kangen sama putranya. Bagaimana Yoab berinisiatif mengembalikan Absalom datang kepada Daud, meskipun pada akhirnya Absalom mengkudeta Daud. Teman-teman, ini adalah orang-orang yang stick together sama Daud ketika Daud berada di dalam lembah kekelaman Daud sekalipun. Ketika tidak ada orang yang mengikuti Daud, tetapi komunitas yang ini itu tetap bersama dengan Daud. Nah teman-teman, itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar. Satu, kita mensyukuri komunitas yang Tuhan berikan, bukan hanya komunitas untuk hahaha saja, tetapi komunitas yang sesungguhnya membuat kamu lebih dekat sama Tuhan. Percayalah bahwa itu adalah komunitas yang membawa kamu menggapai visi kamu bersama dengan Tuhan. Bukankah ada kelompok KTB yang dibentuk? Ayo teman-teman KTB dengan rajin. Ayo teman-teman kita sama-sama topang menopang di dalam keadaan sesulit apapun. Teman-teman, itu adalah salah satu contohnya. Tetapi bukan hanya mensyukuri komunitas yang ada. Hari ini Koko juga mengajak setiap kita, mari kita juga yang adalah bagian dari komunitas,
kita juga mau mengerjakan bagian kita, bukan hanya sekedar menerima-menerima. Guys, ada waktunya kamu juga memberi. Ada waktunya kamu juga harus mensupport teman-teman yang ada dalam komunitas kamu. Ada waktunya kamu harus memberikan sumbangsi di dalam komunitas kamu itu. Itulah sebabnya. Ayo kita sama-sama mensyukuri komunitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan dua hal. Yang pertama, milikilah hati yang terus-menerus bersyukur dengan mendoakan komunitasmu. Yang kedua, teman-teman, mari teman-teman kita belajar menjadikan diri kita bukan hanya sebagai penerima dari uluran tangan yang ada di dalam komunitas kita. Tapi mari kita juga yang mengulurkan tangan untuk orang-orang yang ada dalam komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan saat teduh kami pada hari ini Tuhan. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah teman-teman, tanggal 13 sampai 15 Agustus nanti kita bakal ada youth camp. Jangan lupa join dan ajak teman-teman kalian yang lain ya. Yuk teman-teman langsung daftar aja, scan di sini dan link pendaftarannya akan di-share di grup WA ataupun di line teman-teman. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah untuk linknya nanti akan di-share di grup WA teman-teman ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye.